Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Nur Rahayu. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal spesies saya yang berjudul Identifikasi Dampak Pasar Modern Terhadap Masyarakat Sekitar Kelurahan Kebonjeruk di Kota Bandung, Studi kasus 23 Pascal Shopping Center. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan latar belakang saya memilih penelitian ini yang pertama adalah karena Kota Bandung memainkan peran strategis bukan hanya sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menjadi lokomotif ekonomi bagi Jawa Barat. Lokomotif ekonomi merupakan sektor-sektor utama dalam perekonomian suatu daerah, di mana suatu daerah diwajibkan mampu untuk mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerah, sehingga dapat berperan sebagai lokomotif ekonomi. Peran lokomotif ekonomi dalam suatu daerah adalah sebagai sumber utama dalam peningkatan perekonomian daerah. Yang selanjutnya adalah dilihat dari kesuksesan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Bandung seringkali dijadikan cerminan bagi kota-kota lain yang ada di Jawa Barat. Hal ini dilihat dari jumlah UMKM Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu mencapai 11.157 unit usaha pada tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan data dari BPS bahwa Kota Bandung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 setidaknya ada 504 pasar modern yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Salah satu mall terbesar di Kota Bandungnya yaitu adalah 23 Pascal Shopping Center dengan luas bangunan sebesar 132.000 meter persegi dengan jumlah kunjungan pada hari weekend sebanyak 60 sampai 80.000 orang. Selanjutnya yaitu fenomena yang terjadi dengan adanya keberadaan mall itu sering membuat pro dan kontra di banyak kalangan. Ada yang menganggap bahwa mall itu memberikan dampak positif dan ada juga yang beranggapan bahwa mall adalah memberikan dampak negatif. Dampak positif menurut detikfinance.com yaitu salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya persaingan tidak sehat menurut Wibowo et al. Tahun 2022. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenisnya kualitatif, sumbernya primer dan sekunder, lalu teknik pengumpulan datanya yaitu berupa kuesioner, wawancara observasi, dan dokumentasi. Lalu lokasi penelitiannya yaitu ada 23 Pascal Shopping Center dan olah datanya menggunakan mikroskop Pascal. Lalu selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan berdasarkan kuesioner yang telah saya sebarkan dan hasil kuesioner yang telah saya sebarkan ini diuji lagi oleh dua tahap yaitu uji validitas dan realitas. Di mana uji validitas ini digunakan untuk mengetahui betul pernyataan dari kuesioner yang saya bagikan itu valid tidaknya, sedangkan uji realitas digunakan untuk mengetahui kekonsistenan masyarakat dalam menjawab pertanyaan dari waktu ke waktu dan hasil dari uji tersebut dalam kuesioner saya yaitu valid dan juga reliable. Kenapa dikatakan valid dan reliable? Karena jika dilihat dari uji validasi, yaitu R hitung saya lebih besar dibandingkan dengan R tabel dengan nilai signifikansi yaitu kurang dari 0,05, artinya pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan konsisten dengan apa yang diukur. Sedangkan kenapa disebut reliable kuesioner saya? Karena instrumen yang digunakan dalam penelitian merupakan alat ukur yang reliable karena nilai kompleks alfanya sebesar 0,789. Sedangkan min kompleks alfanya yaitu sebesar 0,7. Lalu selanjutnya di sini ada dampak dari adanya 23 Pascal Shopping Center ini di mana dengan adanya 23 Pascal Shopping Center ini memberikan dampak negatif terhadap aspek lingkungan di mana keberadaan 23 Pascal Shopping Center ini menyebabkan terjadinya alat fungsi lahan yang sebelumnya adalah lahan sawah menjadi bangunan ruko, mal, swalayan yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih lalu menyebabkan kemacetan akibat dari banyak kendaraan keluar masuk 23 Pascal Shopping Center ini, lalu menyebabkan polusi udara, lalu meningkatkan potensi banjir, dan juga menyebabkan penurunan lahan terbuka hijau untuk masyarakat. Selain dampak negatif, 23 Pascal Shopping Center ini juga memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, di mana dengan adanya 23 Pascal Shopping Center ini membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat sekitar, lalu meningkatkan pendapatan masyarakat, lalu membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar, dan juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan restribusi. Dampak positif juga terjadi pada aspek sosial, seperti memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah pengangguran, lalu meningkatkan fasilitas publik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu 23 Pascal itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, polusi udara, dan lain-lain. Dan juga 23 Pascal Shopping Center ini memberikan dampak positif juga terhadap ekonomi dan juga sosial seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, lalu mengurangi pengangguran, dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Terima kasih.